untuk didengarkan dan disampaikan pada sore hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan ada 2 presenter yang akan memaparkan kira-kira mengenai apa sih yang disebut sebagai apa sih itu studi di Belanda Ambassador, kemudian kira-kira manfaatnya apa aja, kemudian kira-kira nanti tugasnya teman-teman sebagai ambassador studi di Belanda itu seperti apa saja begitu ya. Nah, kita di sini nanti yang akan presentasi ada Mas Moli, Maulana Taufik, begitu. Halo Mas, bisa di-unmute? Hai, dengan saya lagi. Iya. Jadi hari Soalnya hari udah hari ke-6 ya, dari hari ke-6, jadi kalau dikurang lebih di total-total saya udah gangguin dari tanggal 1 sampai hari ini. Sabar ya teman-teman ya, mohon maaf loh. Ya, terima kasih ya Mas Moli untuk 6 hari yang luar biasa begitu ya. Selain Mas Moli juga nanti kita akan dibantu dengan Mbak Emi. Mbak Emi juga akan presentasi mengenai apa namanya studi di Belanda Ambassador ini nanti bareng-bareng sama Mas Moli. Setelah itu kemudian kita akan langsung apa namanya Q&A session, jadi nggak ada jeda begitu. Nanti langsung nyambung aja dari Mas Moli, Mbak Emi, kemudian langsung Q&A session yang kemudian nanti juga akan ada kira-kira tugas-tugas apa saja sih yang menanti teman-teman ambassador ini ketika bertugas sebagai studi di Belanda Ambassador. Mungkin, oh ya, tadi Mbak Emi mungkin bisa say hi dulu. Iya, terima kasih Mas Ayu. Hai juga, udah beberapa hari ini kita ketemu ya. Semoga belum bosan-bosan. Ya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Emi. Saya juga dibantu dari teman-teman apa namanya Novik Neso yang lainnya. Ada Mbak Inti. Halo Mbak. Halo Mbak. Kemudian juga ada Mbak. Hai. Ya. Kemudian ada Mbak Melani juga, Mbak atau Mbak Yeni yang biasa disapa Mbak Yeni sehari-hari. Oke. Okay. Sebelum kita mulai presentasinya, nanti juga teman-teman kita di akhir acara nanti akan ada survei, ada polling begitu yang akan saya sampaikan melalui aplikasi Zoom. Jadi teman-teman nanti tolong setelah nanti juga kita ada kuis. Jadi setelah ada kuis jangan langsung pergi dulu karena kita juga mau minta kesediaan teman-teman untuk ngisi polling dari kita begitu. Oke, mungkin saya akan langsung ke Mas Moli untuk melanjutkan sesi ini dengan presentasi tentang studi Belanda Ambassador. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Wahyu. Semuanya yang udah hadir di sini, selamat datang sekali lagi di rangkaian terakhir ya acara virtual pre-departure briefing. Kalau misalnya kita offline, itu memang studi ambassador itu ada di rangkaian acara terakhir karena udah pada hektik kesana kemari gitu kan ya dengan alumni, udah pada sharing-sharing. Nah, langsung dikumpulin lagi di salah satu ruangan, tapi kita sekarang berada di hari yang benar-benar paling akhir banget untuk briefing studi di Belanda Ambassador. Mohon maaf udah sampai kelibet ya. Udah pakai beginian kan Nagita Slavina nih ya. Terus Mbak Inti pakai masker segala ya, karena kita lagi di kantor. Jadi harus tetap physical distancing. Oke, aku akan screen share dulu untuk presentasi sesi kali ini. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Welcome to Studi di Belanda Ambassador Briefing. Mungkin pada bertanya, karena memang di email sudah mau dikasih tahu secara benar-benar brief banget, tapi juga teman-teman pasti udah sering ngeliat di account kita, apalagi di account Instagram, baik Studi di Belanda ataupun Study in Holland. Suka ada yang ujungnya ambassador, atau kok teman-temannya kadang-kadang pada eksis banget ya, di guest speaker atau apapun itu, nanti akan kita jelaskan ya. Molly dan juga Emmy akan menjelaskan semuanya, karena nanti teman-teman bakal sering banget get in touch sama kita semua, dari teman-teman dari Education Promotion Officer, ataupun teman-teman scholarship dan yang lainnya. Yang pertama, sebenarnya apa sih studi di Belanda Ambassador itu? Jadi studi di Belanda Ambassador itu adalah grup dari teman-teman yang benar-benar sukarela banget nih pengen ngebantu kita dengan cara memberikan waktu dan juga memberikan pengalamannya yang ingin diberikan kepada para teman-teman seluruh Indonesia lainnya tentang studi di Holland, ya, tentang studi di Belanda. Karena kita kan gini ya,
Molly di Indonesia, Molly di Jakarta gitu kan ya. Mbak Inti ada di Jakarta juga di kantor ataupun di Bogor gitu kan ya. Semua teman-teman ESO ini kita ke Belanda juga biasanya ada jadwalnya. Tapi dengan adanya rekan-rekan dari Studi di Belanda Ambassador ini, itu merupakan perpanjangan tangan kita untuk berbagi cerita secara langsung. Karena teman-teman Studi di Belanda Ambassador ini merupakan insider perspektif gitu kan ya, yang udah tahu banget gitu kan ya, kabar paling update yang ada di sana. Kita memang tahu juga keadaan yang sekarang terjadi di sana dari teman-teman PPI Belanda ataupun studi di Ambassador yang tahun sebelumnya. Cuman ketika kalian menginjakkan kaki di Belanda bulan depan nih gitu kan ya, nah cerita-cerita itulah yang akan dibagi ke seluruh Indonesia ataupun teman-teman lainnya. Karena informasi inilah yang sangat bermanfaat. Kadang-kadang kalau misalnya aku ngeliat semua peserta yang di sini, ini ada beberapa yang nama aku kenal banget ya, kayak ada Randana gitu kan. Randana juga sering ngobrol kan sama Molly gitu kan ya. Informasi itu juga aku dapatkan juga, kadang-kadang aku juga tanya lagi ke teman-teman ambasador yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, diharapkan teman-teman yang hadir di sini itu bisa membagikan seluruh cerita dan juga seluruh informasi terupdate seputar Study in Holland. Nah, responsibility-nya lagi-lagi sangat amat simple, yaitu berkaitan dengan kegiatan, yang pasti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan studi di Belanda dan mostly online. Karena semua kegiatan dan juga cerita yang akan kalian share ini, itu akan di-share juga di platform sosial media Nuffic Nation Indonesia, @study di Belanda, baik itu YouTube, Instagram, ataupun Twitter and also Facebook. Dan kita juga punya website di www.nesoindonesia.org.id. Sebenarnya kita expect-nya ini apa sih gitu kan ya untuk para, jadi in total ini ada 45 studi ambassador ya, terus terang aja ada 45. Yang daftar itu ada 125 lebih, that's why beberapa hari yang lalu atau mungkin minggu kemarin itu aku meminta teman-teman untuk mengisi form, karena kita pengen komitmennya nih gitu kan ya, komitmen untuk share experience setidaknya 6 kali aja gitu kan ya, dari bulan September bulan depan sampai dengan September tahun depan. Karena biasanya teman-teman yang study ini kan ada yang 1 tahun, ataupun ada yang 1,5 dan sampai 2 tahun gitu. Walaupun even short course, kita juga masih welcome. That's not a problem. Karena ketika kalian sudah sampai ke Indonesia pun, yang namanya kegiatan kita tuh nggak akan pernah berhenti gitu kan. Jadi akan terus sharing ini sangat amat dibutuhkan. Terus udah gitu, kalian juga akan involve sebagai promotion activities yang kita host. Jadi kita ini meng-host banyak sekali acara. Kalau sebelum pandemi kita memang ada yang namanya pameran, tapi pas pandemik ini semua kegiatan online itu kita benar-benar all out ya di mana-mana. Kalau mungkin teman-teman kemarin belum bergabung sama kita, kalau ngelihat iklan kita di mana-mana, itu merupakan tanggung jawab kita untuk terus memberikan informasi. Karena informasi inilah yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, apalagi teman-teman yang mau sekolah di luar negeri. Selanjutnya, benefits-nya itu apa sih gitu kan ya untuk menjadi studi Belanda Ambassador? Karena ini merupakan kegiatan volunteer, sukarela, terus terang kita tidak akan menawarkan uang ya. Jadi kita tidak akan menawarkan bayaran secara finansial ataupun monetary, no. Tapi kita akan memberikan sertifikat apabila teman-teman sudah full 6 kali gitu kan ya untuk membagi cerita. Baik nanti itu di-upload di social media ataupun menjadi guest speaker kita. Udah pas nih 6, kita udah punya datanya nih, udah langsung kita berikan sertifikat. Kalaupun mau lebih juga nggak masalah, tapi at least 6 kali dalam setahun gitu kan ya, itu akan kita kasih sertifikat. Kita juga mempunyai large social media platform and also online platform, dan itu bisa dilihat dari seluruh followers dan juga yang mengunjungi website kita. Aku punya datanya dan banyak sekali yang udah pasti cerita kalian ini bakal terus kepake. Nah, benefit yang pertama ini akan aku sebutkan ya. Yang pertama itu adalah public speaking and also communication skill. Di antara kalian pasti ada nih yang ngerasa bahwa kayaknya aku belum punya deh public speaking atau communication skill. That's okay, it's fine. Ini merupakan salah satu cara untuk belajar. Kita di sini belajar bareng-bareng kok. Istilahnya kita belum yang expert apa gimana gitu kan ya, tapi semua sama-sama belajar. Karena dari ke-45 orang ini pasti bisa mengisi satu sama lain. Aku juga masih terus banyak belajar di teman-teman yang lain. Kita bakal sama-sama belajar untuk gimana caranya, either itu mau public speaking ataupun communication skill gitu kan ya. Contoh kayak Mas Wahyu, kan aku paksa untuk tampil di acara ini ya. Dia biasa di balik panggung. Tapi sekarang akhirnya Mas Wahyu bisa tampil gitu kan untuk nge-host acara ini.
Ini public speaking and communication skill ini butuh banget loh nanti untuk kalian belajar, karena biasanya kalau studi di Holland atau studi di luar negeri, presentasi itu adalah tugas yang wajib. Jadi ini betul-betul bisa mengasah skill kalian. And then networking. Ketika kalian membagikan sebuah cerita, kalau misalnya ceritanya itu berkaitan dengan diri teman-teman sendiri, that's fine. Tapi kalau cerita itu berkaitan dengan orang lain, disitulah kalian akan membuild sebuah networking. Sebuah experience, kalau misalnya kalian sudah ngeliat daftar assignment, kan ada tuh assignment misalnya katakanlah ya, akan membagikan cerita tentang kegiatan akademik. Nah, kegiatan akademik kan bukan cuma belajarnya doang kan, tapi kalau kalian mau nih dan berani banget untuk wawancara dosen, wawancara istilahnya teman kalian juga, itu kalian sudah betul-betul mendapatkan benefit untuk build up your networking. Dan itu penting banget untuk di masa depan, ya. And then friendship and memories, of course, gitu kan ya. Yang udah aku bilang juga di form bahwa kita akan membentuk WhatsApp group. Kalau yang tahun kemarin itu kita kalau nggak salah ada 60 ya, dan itu kita ada WhatsApp grupnya di sini. Memang itu bukan yang rame-rame apa bakal tang ting tung itu juga enggak. Tapi dengan senang hati ketika kita sudah create grup ini, mereka akan menjadi terjalinlah pertemanan itu dengan sendirinya. Either itu ntar sama-sama satu kota, atau sama-sama satu universitas, gitu kan ya. Karena kan semua nomor nanti akan aku compile, dan sudah aku compile, tinggal aku masukin ke grupnya. Jadi ini yang tahun lalu juga ada di sini, gitu kan ya. Mereka juga berteman dan saling hubungin satu sama lain. Karena terkadang kalau misalnya kita pindah dari satu negara ke negara yang lain, terus tiba-tiba nggak ada teman, kan nggak enak juga. Tapi pertemanan dimulai dari studi di Belanda Ambassador ini udah merupakan nilai plus. Jadi ketika kalian sudah bergabung, inilah benefits yang bisa kita tawarkan, dan mudah-mudahan benefit ini itu akan, apa istilahnya, create long-lasting memories to all of you. Oke? Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya sama Emi. Silakan Emi, dilanjutkan. Iya, terima kasih Mas Molly. Ya, jadi tadi kan udah disebutkan ya beberapa manfaat yang kalian bisa dapat sebagai menjadi studi di Belanda Ambassadors. Nah, selain itu kalian juga menjadi studi di Belanda Ambassador tuh menjadi peran penting ya sebagai student counselor juga, karena kalian akan menjadi bagian dari education promotion team, di mana kalian juga akan selain kalian men-sharing pengalaman kalian di Belanda, kalian juga akan sharing tentang edukasinya sendiri. Gimana sih saat ini misalnya pas lagi pandemi, maksudnya di universitas kalian masing-masing kan pasti setiap kalian beda-beda tuh. Nah, nanti kalian akan bisa lebih sharing lagi tuh pengalaman kalian dengan edukasi di sana. Terus iya, jadi kalian juga bisa membantu dengan potential students yang akan nanti berencana untuk studi di Belanda. Lalu, nah, gimana sih cara kerjanya ini? Jadi kalian ini di sini di slide kalian bisa lihat ya, ada beberapa cara yang kalian bisa kontribusi untuk menjadi ambasador. Pertama, kalian bisa sharing foto-foto kalian atau video kalian. Seperti ya misalnya kalian baru sampai nih, kalian mulailah foto-foto gitu kan di Schiphol, terus nanti misalnya ketemu sama PPI gitu kan, teman-teman PPI, terus jalan-jalan ke sentrum nih biasanya, terus kan pasti ada pemandangan-pemandangan, kalian bisa mulai foto-foto, bikin video di kereta, naik sepeda misalnya gitu. Terus kalian bisa kirim pengalaman kalian ini ke Education Promotion Team melalui email seperti yang tertera di situ. Nah, terus kalian juga bisa share melalui social media online platform. Nah, selain itu, kalian juga bisa take over account sosial media kita, terutama untuk Instagram, studi di Belanda Instagram account. Jadi kalian di sini akan diberikan, jangan khawatir, kalian akan diberikan passwordnya. Jadi kalian juga bisa share mungkin entah story gitu ya, kalian lagi masak-masak bareng teman, terus misalnya tips-tips gimana student life di sana, tips-tips mencari sepeda misalnya biar nggak kecolongan atau gimana gitu kan. Nah, terus kalian juga bisa kontribusi dalam cara membuat artikel. Nah, ini kalian artikelnya juga bisa macam-macam, misalnya kayak tadi tips-tips student life kalian di sana, terus
tentang edukasi dan lain-lain sebagainya, kalian dapat mengirim artikel ini sama seperti sebelumnya ke Education Promotion Team. Nah, ini akan dipublish di online platform kita seperti website, lalu bisa juga sosial media kita. Terus yang terakhir ini, kalau misalnya kalian interested untuk menjadi salah satu guest speaker kita, karena kita kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kita suka banyak event-event yang kita buat nih. Nah, ini kalian bisa banget involve di acara ini. Kalian tinggal kontak aja tim kita, nanti tinggal bilang mau di event yang available-nya apa, nanti bisa langsung diskusi gitu kan. Nah, terus berikutnya, nah pengalaman apa aja sih yang bisa kalian sharing nih? Nah, ini ada banyak banget. Kalian tadi aku sempat sebut juga ya, misalnya tips-tips tadi, tapi kalian juga bisa mulai dari pertama tuh how to start your study in Holland kan. Kan kalian baru aja nyampe nih di Belanda, terus baru masuk. Gimana sih pengalaman kalian di sana? Kayak ngapain aja, misalnya lecture, terus harus bikin assignment atau gimana gitu. Terus kalian juga bisa sharing tentang pengalaman kalian saat mendaftar scholarship atau apply visa juga bisa, atau pas saat kalian mulai dari apply universitasnya juga bisa. Terus selain itu bisa juga sharing tentang pas kalian mencari akomodasi kalian di sana, seberapa susah sih misalnya nyari akomodasi, apakah harus daftar lewat universitas atau bisa nyari lewat makelar juga di sana atau gimana. Terus ada juga preparation untuk pas kalian pindah ke Belanda. Jadi barang-barang apa saja yang penting kalian bawa gitu kan. Terus yang terakhir kalian juga bisa share tentang liburan kalian juga. Misalnya kalian pergi keliling tur Eropa gitu kan, seru tuh. Nah, itu sama teman-teman kalian juga kalian bisa bikin misalnya vlog gitu kan. Terus bisa juga sharing ke kita. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalau kalian misalnya masih kurang masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang apa aja, boleh nggak nih nge-share tentang ini atau apa gitu, kalian bisa langsung kontak kami di Mas Molly sebagai Education Promotion Officer di mtaufik@nufik.nl. Oke, itu aja. Makasih. Sebelumnya ada mau pertanyaan dulu nggak? Halo Mas Molly, aku Ika. I have a questions. Yes, Ika. Kalau misalnya untuk posting kayak di sosial media kan, kayak Nufik Neso kan tuh sebenarnya udah kayak brand gitu kan. Ada brand guideline-nya nggak ya, atau certain guideline untuk posannya kita gitu yang do's and don'ts-nya gitu lah. Maksudnya takutnya kan biar kita tetap dalam pakem gitu, nggak yang free format banget. Oke, maksudnya ada kayak apa standarnya gitu kan ya? Iya, betul. Saya kan Oke. nyangkut brand agak ngeri kalau misalnya kita ada salah-salah post gitu Ya. kan. Sebenarnya kalau untuk jadi cerita gini, misalnya dirimu Ratri udah ngambil foto gitu kan ya, yang pasti sih emang langsung dikirim ke Molly gitu atau ke kita gitu kan ya, nanti emang kita lihat. Yang pasti memang tidak ada pakem-pakem khusus, harus warna apa gitu kan ya, kita nggak ada, terus terang kita nggak ada hal-hal seperti itu, karena itu juga akan ngeribetin diri kita. Tapi yang kita lihat cuma lebih ke ini aja sih, kalau misalnya foto nih ya, ya ini mohon maaf aja gitu, kalau misalnya foto kadang-kadang kan suka ada orang tuh di belakang-belakangnya gitu kan ya, nah itu kalau bisa jangan terlalu banyak orang, karena biasanya ada beberapa orang yang agak keberatan kalau suka ada depan dimasukin di dalam satu frame foto itu gitu. Karena kan di Belanda itu kan sangat amat ketat banget sama yang namanya GDPR dan juga konsen tentang include dalam satu foto. Jadi ketika dalam satu foto itu kalau orang yang nggak ngeliat sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang biasanya suka ada orang di belakang kita gitu kan ya, sadar kamera ataupun yang kelihatan banget gitu si mukanya, biasanya suka keberatan. Jadi harap di make sure saja bahwa tidak ada orang-orang di luar di belakang ataupun di sekitar, karena biasanya orang suka
suka ribet kalau misalnya kok ada foto aku kamu ngambil tanpa izin apa segala macam gitu. Itu satu. Terus kedua, kalaupun juga ngambil foto dengan orang, itu juga lagi-lagi kalau bisa jangan terlalu hektik dengan orang, karena orang suka kita juga nggak bisa tahu ya itu tentang story tentang apa gitu. Kalau misalnya mau ngambil building gitu kan ya, oke, itu buildingnya, tapi jangan terlalu banyak gitu, orangnya ntar nggak kelihatan juga buildingnya apaan. Yang pasti sih kayak gitu sih, Ratri. Dan ada tambahan dari Mbak Inti, sebentar aku mau mute dulu, silakan Mbak Inti. Hai, aku mau nambahin sharing pengalaman sebelumnya. Ini sebetulnya ini terjadi kasus kemarin. Kasusnya itu kan selain studi di Belanda Ambassador, ada juga study in Holland Ambassador. Nah, kalau itu yang ngelola Nufik. Aku ingin menceritakan satu kasus. Satu kasus adalah ketika salah satu ambassador itu pakai baju yang tidak sesuai dengan norma beberapa negara. Katakanlah terlalu terbuka bajunya gitu kan. Nah, si ambasador ini ada yang ditegur gitu. Tapi kan sebetulnya untuk sebagian budaya atau orang atau kepercayaan atau negara atau apa, kenapa sih harus body shaming? Nggak masalah dong kita buka-bukaan gitu. Nah, karena kita memang dari timur, dari Indonesia, jadi kalau dari Nufikness Indonesia, yang don'ts itu ya kita walaupun kita sudah open minded terbuka dengan segala sesuatu yang dari Belanda bahwa nggak apa-apa kok kita terbuka badan-badan kita gitu, tapi kita juga harapkan para ambasador ini, para duta tetap menjunjung tinggi budaya Indonesia. Jadi kita untuk tidak tidak memberikan polemik gitu. Jadi antara dua negara menurut saya karena biasanya ya adalah beberapa yang sudah open minded tapi melupakan akan value lokal. Jadi diharapkan para ambasador ini walaupun nanti di Belanda pikirannya sudah terbuka, sudah beda, diharapkan tetap hormati Indonesia local value dari negara kita itu aja sih. Sebetulnya juga kita nggak terlalu banyak ya maksudnya kita juga ngerti tapi nanti mungkin kita akan tuliskan ya Mol ya. Nanti akan dibagikan juga kira-kira apa yang kira-kira perlu atau enggak, dan ini dokumen yang akan kita bagikan ini juga nanti akan kita bilang living document. Jadi ini yang ditentukan oleh Nufikneso. Nah, kalau misalnya yang ditentukan kami tidak relevan atau apa, para ambasador juga berhak memberikan masukan kira-kira oh jangan ini nggak perlu gitu kan, aturan ini bisa nggak gitu, itu boleh. Jadi karena memang kita ini kerjanya tim, jadi bukan berarti apa yang kata kita harus, nanti ada memang yang harus, misalnya yang tadi jangan bikin polemik, itu kita aturan kita, tapi nanti misalkan mungkin ada beberapa aturan ini bisa nggak dilonggarin, itu tetap kita terima. Jadi nanti pada prinsipnya kita nggak top down, tapi ya kita kerja bareng-bareng, saling input supaya nanti hasil dari kerjasama tahun ini juga bisa dipakai buat tahun selanjutnya. Jadi diwariskan buat next studi di Indonesia. Kenapa kita bilang studi di Belanda Ambassador? Kenapa kita pakai nama studi di Belanda? Untuk membedakan dengan study in Holland Ambassador, karena itu dikelola Nufik. Nah, Ambassador studi di Belanda itu juga bisa jadi Ambassador study in Holland. Nanti kita juga akan berikan informasi mengenai itu lewat email ke semuanya. Jadi kira-kira do's and don't-nya apa, terus kalau mau jadi Ambassador study in Holland seperti apa, nanti kita informasikan lewat email. Gitu. Ada lagi mungkin yang bertanya? Thank you, Mbak Molly. Saya ingin izin bertanya, Kak. Boleh. Ya, jadi kan tadi requirements-nya itu 6 kali upload ya. Nah, itu apakah ada tema spesifik 6 kali itu apa aja, atau itu kita bebas milih, dan apakah ada deadline misalnya harus sebulan sekali, kayak gitu? Oke, yang ini aku bantu jawab ya. Mbak Inti bisa mute dulu, Mbak. Takutnya udah juga, belum. Ntar eko. Karena kita satu ruangan ini. Makanya pakai ini. Oke, jadi nanti setelah ini kita ditutup nih ya, nanti aku akan namanya ada task distribution. Ya, di task distribution ini merupakan pembagian tugas yang part pertama dulu gitu kan ya. Nah, yang pertama ini kalau misalnya teman-teman inget nih pas kemarin kan ngisi Google Form itu kan pengalaman apa aja sih yang mau dibagiin? Kalian ada yang pilih nih, misalnya ada yang pilih mau pengalaman tentang scholarship, tentang visa. Aku lupa yang Sheila apa, aku coba quick sebentar. Kalau Sheila Nurbaiti itu
itu rencananya mau berbagi pengalaman di bidang share my experience about online learning Karena kan sekarang kan kita kan belajar ini kan ntar kebanyakan online ya. Nah, nanti si online learning ini ketika udah mulai kuliah, karena ini kan tugas pertama tuh dimulai di bulan September. Nah, itu udah tuh, bisa 1 bulan, udah 1 bulan. Nanti aku pas bulan kedua, itu aku akan woro-woro lewat WhatsApp group ataupun lewat email gitu kan ya. Siap-siap untuk tugas yang part kedua. Mulai temanya mau diganti, silahkan. Mulai, ntar kayak ada rotasi gitu. Jadi udah tahu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Sheila lagi jalan-jalan, aku mau bagi-bagi nih cerita tentang weekend aku, boleh minta password Instagramnya Studi di Belanda nggak? Boleh banget. Feel free untuk WhatsApp ke aku, karena semua ambasador itu punya nomor aku pasti, dan punya alamat email, dengan senang hati, gitu. Jadi nggak ada istilahnya keterikatan kontrak bahwa oke 6 bulan setiap sebulan sekali, boleh banget, gitu kan ya. Mau dihabisin dalam sebulan 6 kali, cuman aku agak rancu kalau misalnya satu bulan itu, karena kalian terus terang begitu sampai terus terang akan sibuk sih, gitu. Tapi ketika kesibukan itu akan dibagi, gitu kan ya, ceritanya, dan mau di-share, dengan senang hati kita akan terima. Gitu, Sheila. Tambahan lagi, jadi pada prinsipnya ini proaktif ya, walaupun nanti Molly sudah bagi-bagi jadwal dan tugas, kalian kan belum ngebayang nanti seperti apa sih beban yang akan dihadapin di sana. Ternyata, aduh ujian nih banyak banget atau tidak sesuai dengan yang kami bayangkan. Silakan komunikasi sama Molly. Kalau misalnya, oh kali ini saya nggak bisa, minta. Jadi nanti Molly juga bisa menyiapkan jadwalnya. Itu kalau misalnya kita nggak bisa melaksanakan, atau kita pengen ngasih lebih gitu kan. Ini ada menarik nih, kebetulan ada konser tuh saya mau, itu boleh juga kayak gitu. Jadi ini benar-benar Molly itu cuma ngasih guidance, syukur-syukur ya dilakukan dan syukur-syukur dikasih lebih dari yang di-guide sama Molly. Tapi kalau misalnya kurang pun yang penting komunikasi ya dan proaktif gitu. Jadi kami tidak ingin membebani karena kalian juga tugas utamanya kan lulus, nilainya bagus, punya pengalaman dan lain-lain. Kami tidak ingin membebani, cuman ya itu jangan sampai kok nggak ada berita hilang gitu. Ini masih mau jadi ambasador atau gimana gitu. Jadi proaktif dan keep in touch itu aja. Ya, siap. Makasih, Kak. Sheila, udah oke? Iya, udah. Terima kasih. Siap, thank you. Next. Sambil nunggu yang nanya, Mol, boleh pertanyaan lanjutan tadi dari Ratri. Kalau misalkan nanti objek fotonya misalnya adalah manusia, begitu ya, itu butuh teman-teman ambasador butuh kirim form consent nggak dari teman-teman yang difoto itu, atau nggak usah? Sebenarnya gini, konsen itu memang bisa diucapkan terus terang aja. Misalnya kalau kayak aku ya, aku kan terus terang kadang-kadang udah concern banget sama privacy seseorang. Biasanya kalau dulu masih punya Instagram gitu ya, ketika ada foto pasti aku kayak permisi, ini boleh upload nggak gitu. Kayak gitu aja sebenarnya that's fine sih gitu. Kita nggak perlu yang tertulis karena terlalu rigid banget ya. Tapi secara kayak permisi dulu, kan kayak kita aja nih yuk, misalnya kita foto bareng atau nggak, aku sama Ratri foto bareng gitu kan ya. Terus tiba-tiba kayaknya aku nggak approve, mau retake ya boleh, tapi kalau aku nggak ngasih approve, itu tolong ya memang nggak bisa di-post gitu. Oh iya, Aisyah punya pertanyaan. Untuk ada tagar-tagar spesifik nggak for each team yang harus kita post, misalnya nanti di YouTube, bikin video, atau misalnya nanti di Instagram, itu tagarnya apa? Ya, betul. Untuk tagar itu akan selalu ada. Jadi nanti pokoknya setelah ini ditutup kan, aku akan show dulu si task distribution-nya. Nanti akan ada satu kolom juga untuk hashtag-nya apa aja. Itu pasti ada kok. Kayak kemarin nih contoh ya, kayak kita kan Pridep juga ada 3 kan tagar utamanya, yaitu hashtag virtual PDB, Connect Universities NL, sama Online Because We Can. Untuk yang online because we can dan juga hashtag Connect Universities NL itu merupakan tagar kita secara general. Kenapa? Karena memang kita lagi campaign tentang online learning. Jadi yang itu pasti akan selalu ada. Tapi nanti akan ada satu hashtag lagi yang berkaitan dengan apa yang ditampilkan. Contoh nih misalnya gitu kan ya, untuk show experience yang studying in Holland katakanlah gitu kan ya, itu pasti akan ada hashtag studi di Belandanya. Tapi untuk yang hashtag online because we can dan juga hashtag Connect Universities NL itu pasti ada. Thank you so much. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Halo Kak, aku ada pertanyaan.
Silakan Dimas. Hai Dimas, nggak lewat WhatsApp. Enggak. Jadi gini Kak, kan ini kebanyakan acara yang studi di Belanda Ambassador ini kan buat yang berangkat kira-kira September tahun ini kan. Cuman kalau aku kan special case, yaitu aku baru berangkat nanti Januari kira-kira. Nah itu masih mungkin kan untuk ikut rangkaian studi di Belanda Ambassador ini nggak Kak? Soalnya aku baru berangkatnya tuh baru tahun depan. Mungkin banget gitu kan ya. Tapi aku kalau boleh tanya, tapi pembelajaran online dari Indonesia ya, atau pembelajaran yang mulai bulan Januari? Pembelajarannya emang mulai bulan Januari, Kak. Oke, tapi udah urus visa kan? Udah. Nah, pengalaman kecil kayak gitu aja, kayak mau share ngurus visa, ataupun nanti Dimas mau berangkat nih kayak lagi packing gitu kan ya, itu boleh banget kalau misalnya mau dibagi, there is no problem. Atau pengalaman Dimas ketika pendaftaran kemarin, itu juga bisa dibagi gitu. Oke, Kak. Oke. Thank you, Dimas. Oke, thank you, Kak. Contoh lain buat Dimas, misalnya Dimas ngambil program apa? Nah, alasan ngambil program itu di universitas, kenapa, itu juga bisa, motivasi Dimas ngambil itu juga bisa dibagi sih. Karena kan banyak anak-anak SMA yang masih bingung, saya habis ini mau lanjut kemana ya, terus kenapa saya harus ngambil mekatronik, misalnya, belum tentu semua orang tahu mekatronik itu apa misalnya gitu, kata itu contoh ya. Jadi sebetulnya hal yang kita anggap sepele, belum tentu juga orang paham gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita bagi untuk ya para pelajar Indonesia ini gitu loh. Even kalau exchange pun Kak, soalnya aku kan programnya tuh student exchange, jadi kayak itu nggak apa-apa Itu menarik juga karena memang kita terus terang kekurangan informasi yang exchange gitu kan. Yang exchange itu okay. proses exchange dari apa? Exchange itu ada yang karena ada kerjasama institusi, tapi ada juga program exchange yang misalnya dia cari sendiri. Jadi exchange itu ada yang lepasan. Jadi antar institusi nggak ada kerjasama, tapi misalnya dia apply aja ke sini, terus dia bisa keliling. Ada banyak cerita exchange yang mungkin bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Kok saya ngelakuin, terus misalnya exchange, ini masih Dimas ya? Iya Kak, masih. Nah, misalnya Dimas dari Univ A, oh di Univ A ini ada exchange loh ke sini, kan orang juga jadi terinspirasi, oh berarti kita nggak usah ngambil full degree, exchange aja cukup, misalnya kalau uang kita nggak mencukupi, itu kasih inspirasi sih sebetulnya, gitu. Jadi menarik sih exchange, karena kita terus terang nggak terlalu banyak yang in touch sama kita, karena mereka kadang-kadang exchange cuma sebentar, terus nggak enak jadi ambassador, padahal kita perlu banget yang kayak gitu. Kayak sebelumnya juga pernah ada ya, jadi orang itu dapat beasiswa ke Jepang sebetulnya S1. Nah, dari Jepang, dia itu exchange ke Belanda. Satu tahun apa 1 semester, aku lupa. Nah, ketika dia di Belanda, dia jadi ambasador juga. 6 bulan. Jadi dia ngambil S1 di Jepang, 6 bulan di Utrecht, kalau nggak salah. Terus udah gitu dia ya cerita aja tentang pengalamannya dia dari Jepang ke ini. Jadi kan orang mikir, oh untuk sekolah ke Belanda, route-nya bisa muter, bisa dari Univ di Indonesia, bisa dari Univ di Singapura, Univ di Belanda. Itu kan juga buka wawasan gitu loh. Karena kan yang kita kasih buat orang Indonesia ini informasi, opportunities ya, peluang. Jadi peluang tuh sekolah ke Belanda tuh nggak mesti langsung lulus sekolah langsung kuliah di Belanda loh, gitu kan. Orang bisa punya hitung-hitungan. Itu menarik sih sebenarnya kalau exchange kayak gitu. Oke Kak, thank you. Kak, aku mau nanya dong. Nadira. Iya, mau nanya. Kan kalau misalkan kita mau bikin video nih, yes, itu kan bisa di Instagram sama YouTube. Itu each platform itu ada guidance-nya juga nggak? Kayak misalkan kalau Instagram kan cuma bisa berapa menit gitu. Nah, di YouTube kan bisa a bit longer. Nah, itu ada Ada banget. Itu juga nanti ada satu dokumen untuk guidance, karena biasanya kalau Instagram itu kan nanti akan masuknya ke IGTV dan segala macam. Untuk technical guidance itu pasti nanti ada banget, Nadira. Kalau misalnya emang aku tumpahkan di sini emang agak terlalu panjang ya, tapi nanti akan aku bagi-bagi di setiap social media dan juga online platform apa aja technical guidance-nya. Karena memang kalau di YouTube kan memang kita bisa mau 2 jam juga bisa, tapi kan di Instagram, di IGTV itu cuma bisa maksimal banget 60 menit. Dan cara pengambilannya juga ntar aku kasih tahu. Oke. Thank you. Thank you, Nadira. Jadi untuk video itu kan durasinya bermacam-macam tergantung tujuan kita. Kalau kita cuma mau IG live atau apa gitu kan, atau misalnya masuk di IG, durasinya macam-macam berbeda-beda. Nah, skill untuk bikin video juga macam-macam. Dan kayak
kayak kemarin nih alumni misalnya ngadain acara lomba video kan, lomba video competition untuk alumni, dan yang salah satu juaranya yang kemarin mungkin lihat yang tentang alumni Erasmus sekolah di alumni itu kan menarik banget. Antara kenapa itu kita pick jadiin pemenang menarik, karena dia selain nampilin gambar mati, gambar hidup itu ya footage-nya ya, terus ada teks pendukung, terus dibikin dinamis. Nah, belum tentu semua orang kan punya skill itu ya, pakai software apa kita nggak tahu, apakah itu gratisan atau berbayar. Nah, kami juga nanti rencananya akan mengundang alumni ini untuk sharing apa namanya, gimana sih bikin video menarik itu gitu kan. Jadi nanti kita akan jadwalkan. Nah, dalam rangka kita ingin memprioritaskan mana dulu, karena kan untuk social media skill itu banyak, misalnya nulis artikel, bikin foto, bikin video gitu kan. Itu banyak. Kira-kira skill apa yang mungkin diperlukan oleh ini para calon atau udah jadi nih, udah jadi ambasador studi di Belanda ini. Silahkan tulis di kolom chat, nanti biar bisa Molly data, nanti kita cari misalnya alumni yang kira-kira bisa ngasih konten tentang ini gitu. Kira-kira apa sih skill apa sih yang pengen ditambah gitu. Karena di sini mungkin kenapa tertarik jadi ambasador juga karena mungkin punya skill sendiri atau punya interest sendiri kan. Sebetulnya skill kita bisa cari sendiri, bisa belajar sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang udah jago banget di sini bikin video, saya punya ide ini. Boleh juga kita bikin sharing dengan teman sesama ambasador. Misalnya Dimas nih jago di desain grafis atau apa gitu kan, terus tahu software yang gampang atau apa, bisa aja nanti Dimas ajukan ada yang tertarik tahu ilmu ini nggak? Jadi ilmu itu selain kita bagikan untuk potential student juga bisa bagikan dengan sesama teman ambasador. Jadi bisa dari sesama antar kalian, juga dari alumni, atau mungkin kita undang wartawan Kompas misalnya kan untuk ngasih cara nulis artikel, atau kan jadi sosial media itu kan nggak cuma Instagram atau YouTube, atau bisa aja kita misalnya bikin blog di Kompas seperti apa gitu kan. Jadi kan nanti kita bisa undang jurnalis atau siapa. Jadi nanti kira-kira apa yang diinginkan dari kalian, skill apa yang ingin di-improve, silahkan ditulis di kolom chat biar nanti bisa didata sama Molly. Kita lihat yang mana yang paling banyak didulukan nantinya. Ya. Mas Molly, aku mau nanya. Halo? Yes. Aku mau nanya, kalau misalnya tadi dijelasin, sebenarnya aku nangkapnya itu untuk ketika kita mau share konten, aku email ke Mas Molly atau mungkin kontak via WhatsApp, terus nanti baru akan ya ibaratnya dilihat dulu kontennya itu apa, terus mungkin nanti akan diupload di platformnya Nufik Neso. Tapi kalau misalnya dengar dari tadi teman-teman yang lain tuh, aku nangkapnya kayak kita upload itu di account kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin both atau gimana gitu. Ya. Maksudnya aku mau clear itunya sih. Oke, kalian boleh juga itu di-upload di platform kalian sendiri, itu boleh banget. Tapi tolong tag kita ataupun kabarin aku supaya aku juga bisa di-upload di platformnya Study di Belanda gitu kan ya. Karena kalau misalnya nggak kegaung kayak gitu kan nggak bisa yang aku juga nggak tahu gitu kan, aku nggak ngikutin semua 45 orang gitu kan ya. Tapi memang gini, itu ada beberapa orang yang memang terkadang kayak, aduh aku kayak terlalu branding banget, aku kan bukan endorse, bukan influencer gitu kan, nggak mau ngetek-ngetek. Secara jalur email juga itu udah cukup gitu kan ya, that's fine. Tapi kalaupun pengen banget gitu nge-tag di Belanda, nanti aku lihat, aku langsung banget pindahin ke platform kita. So, both ways are fine. Oke, thank you Mas Molly. Yeah. Aku kasih contoh lain ya. Jadi tahun lalu apa 2 tahun lalu aku lupa, ada salah seorang pelajar di Belanda yang bikin buku novel. Itu udah ada beberapa kali sih ada yang kayak gitu kan. Jadi dia bikin buku dan ya akhirnya kerjasama sama Neso. Kita kasih kesempatan dia untuk take over Instagram, promosiin bukunya, terus Neso juga beli bukunya, bagiin buat hadiah juga gitu kan novelnya itu. Jadi bukan cuma dari sosial media aja. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ada yang produksi novel atau apa, itu juga bisa dijadikan satu kerjasama dengan Nufik Neso gitu. Jadi kan kita kan followernya banyak juga kan, jadi untuk iklan novelnya itu atau ceritanya ya bisa, ya bukan cuma novel sih, misalnya even penelitian atau apa ingin disebarkan gitu kan, itu juga bisa aja gitu loh, karena pada prinsipnya ilmu itu kan macam-macam ya, dari perspektifnya banyak, bukan cuma pengalaman aja, tapi misalnya kalau dulu pernah ada salah satu pelajar Indonesia yang bikin penelitian tentang
bagi-bagi apa jadwal pupuk apa segala pokoknya macam-macam deh saking banyaknya. Jadi itu hal-hal kayak gitu juga bisa gitu dibagi tentang penelitiannya, tentang internship, tentang macam-macam. Jadi dan bisa di platform sendiri, bisa dikirim ke Molly. Kayaknya kita mesti create satu folder either di Dropbox atau di Google Doc. Jadi mereka tinggal upload aja. Jadi nggak usah di email satu-satu. Jadi Molly nanti tinggal lihat masing-masing orang punya foldernya sendiri. Ya. Siap. Mas Wahyu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Wahyu? Ya. Oh ya, yang terakhir ini Yu ya. Silakan Jessica. Aku mau nanya, kalau misalnya mau bagiin pengalaman yang kurang mengenakan gitu, bisa nggak ya, Kak? Tentu saja boleh ya. Hidup kita bukan glitz and glam aja, Jessica. Ya, ada upside, ada bagian downhill-nya juga. Lagi-lagi nggak masalah. Sebenarnya gini, kenapa boleh kita tampilin? Jadi gini loh, kadang-kadang kita itu ini contoh kasus aja ya, kalau misalnya aku boleh bagi pengalaman ya. Misalnya aku dulu, katakanlah pernah sekolah di negara X gitu kan ya. Barang aku hilang gitu kan ya. Semuanya tuh benar-benar hilang gitu kan. Nah, pasti ada hikmah kan di balik itu, mulai gimana cara ngurusnya, mulai gimana, ya kita bukan butuh perhatian juga sih sebetulnya, tapi ada pembelajaran untuk semua orang bahwa yang namanya studi di luar negeri itu bukan lagi-lagi bukan glitz and glam, dan kita juga bukan ngejelekin negara tersebut, enggak sama sekali ya. Yang namanya pengalaman gak enak itu terjadi di mana saja ya. Jadi kita bukan nggak encourage untuk punya pengalaman buruk di spotlight, enggak ya, tapi ketika itu kejadian dan pengen di-share, tapi tujuan kita adalah memberikan sebuah hey gitu kan ya, please do this as your preventive action, it's fine, it's totally fine. Jadi inilah pembelajaran itu kan semua aja boleh banget gitu. Oke, Kak, makasih. Thank you. Yes. Itu betul banget apa kata Molly. Jadi gini, seperti yang saya tulis di chat, bahwa kita ingin memberikan informasi seakurat mungkin dan dari perspektif yang mungkin berbeda gitu kan. Selama ini kok kayaknya yang kita diceritain Neso tuh senang-senang aja sekolah di Belanda. Ya tadi seperti Molly bilang, kecopetan lah atau hal lain ketika homesick. Namun ketika kita sharing sesuatu yang menyedihkan itu, alangkah lebih bermanfaatnya kalau kita lihat juga hal bagaimana kita mengatasi itu gitu. Seperti misalnya saya pernah kecopetan ransel. Oh oke, kecopetan ransel. Ternyata diurus asuransi dan semuanya dikasih. Berarti kan ada problem solving-nya di situ gitu. Jadi jangan jadi kayak curhat yang aduh saya nggak puas dengan ini gitu kan. Atau enggak misalnya saya nggak puas nih dengan dosen di Belanda yang terkesan diskriminatif gitu kan. Itu misalnya contoh satu. Ini saya cuma ngarang out of the blue. Nah, ketika kita merasa nggak puas itu, bukannya cerita ke sosial media, tapi kira-kira apa ya langkah yang bisa kita lakukan? Misalnya kita konsultasi dulu dengan PPI, konsultasi dengan International Office, selebihnya gimana gitu kan? Apa solusi yang kita berikan untuk masalah yang nggak enak itu akan lebih bermanfaat sebetulnya. Jadi ini kan bukan arena curhat gitu kan. Jadi sharing wawasan, sharing pengetahuan. Jadi diharapkan berimbang sih. Kalau misalnya ingin sharing pengalaman yang nggak enak, endingnya tuh gimana gitu kan? Kalau misalnya endingnya saya nyesel sekolah di Belanda pada akhirnya, ya nggak apa-apa sampaikan juga. Tapi penyesalan itu ada poin A, B, C, D yang didukung dengan data apa gitu kan? Karena bisa jadi misalnya aku ambil out of the blue. Misalnya Sheila nyesel sekolah di Belanda karena A, B, C, D. Tapi belum tentu misalnya Dimas mengalami hal yang dialami Sheila atau Nadira gitu kan. Jadi lebih kepada yang ngasih fakta atau solusi dibanding curhat yang nggak ada. Sebetulnya ini maksudnya apa sih gitu aja sih pesennya kalau untuk yang pengalaman yang nggak enak. Oke Mbak, terima kasih. Ya oke. Untuk teman-teman semuanya, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi terkait dengan studi di Belanda Ambassador, teman-teman bisa kirim email tentunya ke Mas Molly di alamat email yang sudah tadi disebutkan di presentasi di mtaufik@nufik.nl. Terus juga teman-teman, saya minta bantuannya buat teman-teman yang kira-kira nih tertarik untuk kalau misalkan nanti Nufik Indonesia buatin workshop buat teman-teman ambassador, kira-kira temanya mau apa sih, workshopnya tentang apa? Silakan tolong ditulis di chat. Jadi nanti itu juga bisa jadi ide kita juga. Kira-kira nanti kita mau bikin workshop apa buat teman-teman ambassador begitu.
Nah, untuk yang selanjutnya, Mas Molly mau ngasih tahu juga soal task distribution nih. Jadi kira-kira tugas-tugas apa sih yang akan menanti teman-teman semua, teman-teman ambassador di beberapa bulan ke depan? Silakan, Mas. Oke, aku akan screen share dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, memang pas ngisi form itu sudah ada hal-hal apa aja yang bakal di-share ya. Nah, ini aku sudah kelompokkan, ada nama dan juga apa namanya tugasnya apa. Tapi lagi-lagi jangan pernah khawatir bahwa ini yang part 1 ya, yang akan dijalankan sekitar di bulan dari bulan September sampai Oktober ya. Terus kalau misalnya ngerasa aku belum ke Belandanya nih, baru bulan Januari, terus udah kebagian disuruh hal-hal yang nge-share yang ngejelimet gitu kan ya. Lagi-lagi jangan khawatir ya. Hal sekecil apapun itu bisa di-share yang berkaitan dengan study in Holland. Sekarang aku screen share dulu. There you go. Sudah kelihatan teman-teman? Nah, jadi ini yang sudah apa namanya, dan juga harap diingat baik-baik ya, karena ntar kalian juga bergabung di grup WhatsApp. Ada 11 orang yang akan, aku mulai dari awal deh ya, sorry. Nah, ada 8 orang yang akan mulai nge-share My Story How to Start Study in Holland. Sebenarnya ini apa? Jadi ini adalah pengalaman kalian ketika mulai pertama kali banget gitu kan ya, untuk start study in Holland, mulai ini mulai pencarian univ gitu kan ya, buka www.studyfinder.nl, apakah menghubungi perwakilan universitas atau apapun. Nah, ke-8 orang ini juga harus disarankan untuk standby di sekitar bulan September-Oktober, karena kita akan ada online series mengenai hal ini untuk menjadi guest speaker. Ya, jadi kepada Adinda, Amara, Bernadette, Alfa, Evelyn, Iren, dan Maria, dan juga Randana, nanti siap-siap aja warningnya di bulan September dan juga Oktober, karena September-Oktober itu adalah ketika pendaftaran universitas dibuka. Nah, kita juga akan segera memulai online series yang berkaitan dengan hal ini, ya. Kalau misalnya aku kecepatan, jangan khawatir, karena ini akan semua dikirim lewat email dan juga WhatsApp group. Selanjutnya, ini teman-teman awardee untuk share my experience applying for scholarship. Kalau aku ngeliat dari nama yang aku kenal, ada beberapa nama yang STUNET, OTS, LPDP juga ada. Nah, biasanya beasiswa yang akan dibuka pertama kali itu adalah OTS di bulan November. Ya, jadi setelah selesai dengan daftar ke univ, pasti kan mau apply ke beasiswa. Nah, jadi kepada 11 orang ini juga tolong standby di sekitar bulan November, Desember, dan juga Januari, karena itu merupakan rangkaian series untuk yang scholarship. Oke? Next, itu ada yang share activities in the Netherlands during the weekend. Ini ada 4 orang, tapi lagi-lagi ini nggak menutup kemungkinan ke 45 pengen bagi-bagi pas di weekend. Biasanya nih, para mahasiswa internasional, di minggu pertama, kedua itu memang belum sempat jalan-jalan, karena harus ngurusin dokumen, harus ngurusin yang kita sebutin pada saat pre-dep hari pertama, hari kedua, ya. Kalau udah ada weekend yang pas banget buat jalan-jalan, karena biasanya PPI juga akan ada jadwalnya, dan lagi-lagi kita juga menyesuaikan dengan social distancing dan juga keadaan yang berlaku sekarang, mau bagi-bagi cerita di weekend sangat dipersilahkan ya. Jadi keempat orang ini yang sudah komit banget pengen berbagi pengalaman di weekend. Nah, selanjutnya ada 4 orang yang akan komit untuk online learning experience. Jadi kalau Sobat Neso, teman-teman ngelihat acara kita online series yang awal banget, itu salah satu ambasador berbagi cerita tentang online learning. Kadang-kadang kita nggak tahu online learning itu apaan sih, gimana caranya sih gitu kan ya, kita masuk ke komputer itu gimana. Nah, itu ntar kita benar-benar kupas tuntas mengenai hal ini, ya. Memang hanya ada 1 orang dilihat di sini tentang share my experience how to apply visa. Memang untuk apply visa agak ngejelimet ya, tapi don't worry Aryo, gitu kan ya. Mungkin nanti ada, karena setahu aku tadi 2 orang yang terlambat daftar, who knows they wanna share the same thing. Tapi kalaupun nggak ada lagi dan nggak ada yang mau, lagi-lagi jangan pernah khawatir, nanti aku akan langsung todong untuk interview mengenai pervisaan. Apalagi ini kan lagi ngurus banget nih. Nah, pengen kalian dokumentasiin, silahkan. Ya, silahkan. And then share experience moving to the Netherlands. Ini maksudnya moving itu kayak mau dari packing ya. Kadang-kadang kan kita kayak bertanya-tanya gitu, apakah aku harus bawa, ini mohon maaf ya, misalnya harus bawa selimut, bawa spray, apa, segala macam. You name it, gitu kan ya. Kita bakal kupas tuntas tentang moving to the Netherlands, apa aja yang mesti dibawa di packing, dan mesti gimana-gimananya. Inilah keempat orang ini.
And then share my story about accommodation. Lagi-lagi tentang akomodasi ya. Karena aku yakin teman-teman juga agak sedikit challenge untuk dapetin akomodasi yang affordable, tapi juga yang dekat sama universitas. Karena biasanya yang dekat harganya agak lebih mahal atau gimana. Nah, ada teknik atau ada tips apa segala macam, kita bisa ngobrol bareng. Terus juga ada share tentang orientation week. Jadi gini, biasanya orientation week sebelum pandemik itu memang secara gegap gempita gitu kan, pesta pora, tapi sekarang kan online. Nah, penasaran, aku juga nggak kebayang tuh cemana ya orientation week itu melalui online kan. Kalian boleh banget kupas tuntas tentang ini ya kepada Jasmine dan juga Wiladatus. And the last thing adalah share my students' life during the week. Kadang-kadang yang ada di otak semua teman-teman di luar sana yang belum berangkat ke luar negeri atau belum di luar negeri, sekolah di luar negeri itu 1 minggu full ya kayak di kita atau gimana. Nah, kalian itu akan berbagi apakah ketika udah tiba mulai sekolah terus udah langsung dapat kerja, studi bareng, gimana? Kita bakalan ngobrol bareng. Semua angle, semua istilahnya sudut cerita yang akan dan perspektif yang akan kita sampaikan, platform apa yang kita gunakan itu benar-benar terbuka sebetulnya ya. Mau dibagi lewat story, mau dibagi lewat nanti guest speaker online series, itu kita benar-benar open banget. Karena disinilah kreativitas kita semua akan digerus bersama ya, tapi tetap fun gitu kan ya, karena ini adalah tugas utamanya adalah membagikan informasi ini kepada teman-teman seluruh masyarakat Indonesia yang ingin studi di luar negeri, terutama studi di Belanda. Gitu. Jangan khawatir, semua dokumen ini akan aku compile dan dikomunikasikan melalui email dan juga WhatsApp group. Demikian, Wahyu. Teman-teman, untuk task distribution-nya ada pertanyaan mungkin? 2 atau 3 pertanyaan ke Mas Molly tentang task distribution-nya. Kalau nggak ada, saya yang mau nanya, Mas. Boleh. Jadi kalau misalkan katakanlah ada satu teman ambasador yang nggak bisa begitu, ketika misalkan dia kebagian pra-keberangkatan begitu, tapi ketika pra-keberangkatan dia ribet banget begitu kan, maksudnya nggak ada waktu untuk share cerita begitu. Itu bagaimana? Akan harus minta ganti tema kah ke Mas Molly atau bagaimana? Oke. Karena dari awal kan memang selalu aku bilang yang committed ya, jadi pasti kan aku bakal nanya dulu nih, misalnya contohnya ke Mas Wahyu ya, yuk mana nih ceritanya gitu, sempat nggak buat, aduh nggak bisa nih, itu pasti dan kita ngerti banget gitu kan ya, itu pasti kita nggak akan yang gimana-gimana banget. Nah pasti aku akan ngajak ngobrol, mau diganti aja ceritanya, atau mungkin masih inget, karena gini, delivery sebuah cerita itu bakal banyak pilihannya gitu kan ya, either nanti kayak cuma mau buat Instagram konten yang kita tulis apa misalnya gini, perlengkapan yang harus dibawa ke Belanda, that's fine gitu kan ya, atau enggak misalnya dia minta tolong Mas Molly, aku ada idenya kayak gini tapi aku nggak ada sempet nih untuk ngolahnya kayak gimana, I'll do it gitu kan ya, karena kita juga akan sama-sama ngobrol bareng tentang konten dan segala macam. Jadi seenak, aku nggak bilang seenak, tapi sesenyamannya kita bersama sih sebetulnya gitu. Apalagi namanya ide kan, kadang-kadang wah ini kayaknya idenya enak banget nih untuk dibagi ke orang-orang, tapi nggak tahu cara ngedeliverynya, no problem at all gitu kan ya. Silakan hubungin saya, kita bakal ngobrol bareng tentang itu gitu. Oke. Mungkin yang lain, teman-teman ambasador lain ada pertanyaan mungkin terkait task distribution-nya? Aku mau nanya. Yes. Ya. Berarti yang di task distribution tadi itu yang pertama kali kita harus itu yang pertama kali, atau kita boleh bikin yang lain dulu nih, misalnya? Nggak apa-apa, mau buat yang lain dulu nggak apa-apa. Kenapa aku buat part 1, itu setidaknya kalian udah punya gambaran, dan aku juga udah punya fondasi bahwa oke, gitu kan ya, Raihana bakalan di bagian ini, jadi aku tinggal langsung ke sana, gitu. Terus misalkan ke depannya nih ternyata aku nggak bisa di situ, berarti kalau tadi kata Kak Molly aku boleh change gitu ya? Boleh. Boleh ya. Sama mau make sure lagi Kak, memastikan lagi berarti yang kita post itu boleh feed yang sama di sosial media kita, itu kita kirim lagi ke Kak Molly itu sama persis, nggak apa-apa ya Kak ya? Sama sekali nggak apa-apa, mau di tag juga boleh. Oke, thank you. Thank you Raihana. Oke, ada lagi mungkin kalau misalkan nggak ada. Aku mau tanya Kak. Oh boleh, Aulia. Jadi dari tadi itu kan sudah dibagi ada beberapa orang. Jadi satu tugas itu ada yang kebagian 4, ada yang 8 orang.
Nah, dari orang yang lumayan banyak itu nanti berarti bentuk dari sharingnya terserah mereka ya. Artinya, oh saya mau sharing bentuknya video nih, oh saya mau sharing bentuknya gambar dan sebagainya. Itu berarti terserah orangnya aja ya? Terserah banget. Tapi nanti yang pertama kali akan aku hubungin yang pasti akan jadi guest speaker dulu, kalau misalnya berminat. Oh, iya, gitu. iya. Karena kadang-kadang ada yang masih malu-malu ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah pede banget mau nge-share dalam bentuk guest speaker sangat dipersilahkan. Karena memang online series kita alhamdulillah digandrungi oleh para sobat Neso. Jadi ya kita juga harus butuh banyak narasumber kan gitu. Iya, iya. Sama tentang deadline-nya nih, bikin kontennya, oh itu kan part 1 nih. Part 1 tuh periodenya sampai bulan apa, kayak gitu. Terus nanti deadline-nya, ayo nih ada yang belum ngumpulin atau apa, itu nanti udah ada deadline-nya gitu belum? Iya, jadi nanti, tadi aku bilang di task distribution ini memang nanti akan ada kolom hashtag dan juga kolom deadline. Untuk part 1 ini memang dari bulan September sampai Desember. Karena kan holiday kan, tunggu aku musim apa ya di Desember, winter di Belanda kan sampai berawal dari bulan Desember. Jadi part 1 ini dari September sampai Desember terlebih dahulu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk Q&A-nya bareng Mas Molly, kemudian Mbak Inti dan Mbak Emi. Terima kasih banyak teman-teman untuk penjelasannya dan juga jawaban-jawabannya. Sekali lagi kalau misalkan nanti teman-teman mau komunikasi terkait dengan studi di Belanda Ambassador, teman-teman bisa kirim email ke mtaufik.nl atau misalkan juga bisa mtaufik@nufik.nl begitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, kita juga pasti akan ada tradisi ini selama 5 hari ke belakang, kita selalu ada kuis begitu ya. Nah, teman-teman pasti sudah hafal banget dengan kuis tradisi kita begitu. Kita sebenarnya mau lagi mikir gitu ya, oh kira-kira kuis apa gitu ya. Kalau main kelereng atau main gatrik gitu ya kayaknya agak repot begitu di online, makanya kita mau mengulang kembali menjalin tradisi begitu dengan yang namanya Kahoot. Jadi teman-teman silahkan buka Kahoot-nya di kahoot.it, kemudian nanti saya akan share screen untuk kuisnya begitu. Kak Wahyu boleh ikut nggak? Kenapa? Boleh. Kalau yang ambisius boleh teman-teman dari Nufik Nexus silakan. Kasih tahu dulu hadiahnya apa. Oh ya, hadiahnya mau apa nih? Oh, kalau hadiah dari aku ya, bentar Mbak itu unmute dulu. Eko. Hadiahnya, jadi kita kan nanti biasanya pemenangnya ada 3 pemenang ya. Jadi pemenang pertama GoPay ataupun OVO 300 ya? Ya, jadi pemenang pertama 300.000 GoPay atau OVO. Terus pemenang kedua 200.000 GoPay atau OVO. Pemenang pertama 100.000 GoPay atau OVO ya. Sebelum berangkat kalian bisa GoFood dah tuh. Betul. Karena urusan hadiah semuanya ke Mas Molly, jadi saya nggak mau ngomong kalau misalkan soal hadiah ya. Jadi itu kehendaknya beliau saja. Kalau saya pasrah kalau misalnya soal hadiah. Mohon maaf. Sudah ada 17, 18, masih kita tunggu teman-teman yang mau join Kahoot untuk bisa dapat saldo OVO atau GoPay dari Nufik Nexus Indonesia. Ini pertanyaannya soal apa ya? Tadi saya juga lupa tuh. Ada 10 pertanyaan yang pasti seperti biasa teman-teman bisa menjawab cepat-cepatan ya terkait dengan pertanyaannya. Ini sudah ada 20 peserta, jadi kalau misalkan kita lihat di chat, itu ada 30 berapa ini? Masih terus 21 kok Kak Wahyu, tenang aja. Okay. 22 tuh Kak Wahyu. Okay. Sebenarnya Kak Wahyu kenapa sih deg-degan? Oh, nggak apa-apa. Ini udah hari terakhir, jadi udah gimana gitu ya. Kalau gitu ini kita nggak ikutan dulu deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, ikutan. Ini ada 22 tapi nggak terus nambah. Mungkin kita mulai aja ya. Tapi kan Kak Wahyu kan aku yang buat. Oh iya, ada 23 sekarang. Atau kita umumin di grup kantor aja, Mol. Iya, jadi biar ada 24. Tunggu nih Mbak Inti mau ikutan. Mbak Inti mau ikutan silakan. Silakan Mbak Inti. Atau mungkin Mbak Yeni, jangan di belakang layar aja Mbak Yeni, ikutan. Halo
Kalau di partisipan ada 31, ini masih ada 24, berarti masih ada 7 teman-teman lagi yang mungkin kalau misalkan mau bergabung, kecuali dikurangi saya ya, berarti jadi ada 30, masih kita ada 6 orang lagi. Itu Emi, Mbak Yeni berarti. Ya, Emi, Mbak Yeni, Dito kalau mau ikutan. Oke, 25. Kita masih punya banyak waktu, ini hari terakhir nih. Ya, ini hari terakhir, jadi... Awas ya kalau hadiahnya nggak dikirimin. Oh iya. Hari terakhir hadiahnya harus banyak dong. Itu udah banyak banget, Mbak, 300. Kalau nggak salah, alumni berapa ya kemarin ya? Mbak Yani nggak sumbang, Mbak. Jadi teman-teman ambassador semuanya, jadi ada tren begitu. Dari hari pertama, hari kedua tuh kayak saklek gitu ya. Udah kalau ini udah menjelang hari terakhir udah kayak nggak ada akhlaknya gitu. Kita compare kayak gini aja gitu. Nggak ada akhlak, ngajak-ngajak. Nggak gitu ya. Gantung moderatornya siapa. Ayo udah mulai, udah 26. Udah mulai udah. Oke, ini sudah 26, kita mulai aja. Sip, siap-siap ya teman-teman semuanya, jangan dipastikan internetnya nggak putus nanti di tengah jalan. Nanti sayang nggak bisa dapat hadiahnya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Oke, pertanyaan pertama, which one is not Dutch cuisine? Kira-kira apa ya yang bukan merupakan makanan khas dari Belanda? Apakah stamppot, hotspot, bitterballen, atau pierogi? Cepat banget yang jawab, banyak banget. 24 dari berapa tadi? 26 ya. Ada 2 orang lagi yang belum jawab mungkin? Oke. Pinter-pinter ya, ada 19 teman-teman ambassador dan juga ada teman-teman dari Nufik Niso yang bisa jawab nih. Ada yang benar adalah pierogi. Jadi pierogi itu bukan dari Belanda, pierogi itu adalah makanan khas atau snack dari Polandia. Next, oke, ini siapa ya? Oh, Putri, Ana dan Jasmine sementara ini. Oke, siap-siap untuk pertanyaan yang kedua. How many Harry Potter books are there? Ada berapa banyak chapter atau ada berapa banyak jilid dari buku Harry Potter? Ya, gue nyesel deh nggak ngikut. Loh. Ada 24. Oke. Ada 7 jawabannya teman-teman. Oke, kok ada yang jawab 8 ya? Oh, 8 itu filmnya. Jadi bukan bukunya tapi filmnya. Karena di part 7 itu Harry Potter dibagi 2, di part 1 dan part 2 di di film terakhir. Oke, masih Putri, Ana dan Jasmine. Selanjutnya, who wrote the Diary of Young Girl while living in an Amsterdam attic? Apakah Anne Frank, Mary Jane, Anna Maria, atau Madonna? Itu kayaknya gambar Bunda Maria ya. Tapi nggak tahu deh. Bikin kuis siapa ngaco banget, nggak nyambung. Ya, yang benar adalah Anne Frank, teman-teman. Wah, ini yang majority sudah benar semua ya. Oke, ada Ana, Jasmine, dan Anton sekarang di posisi ketiga. Selanjutnya, who sings the song Say So that's behind the popular TikTok dance? Ini tadi saya benar-benar nggak tahu, nggak bisa jawab. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang suka main TikTok begitu ini ya. Yang nulis kuis ngarang banget, nggak ada hubungannya sama Belanda. Iya. Ambassador kenapa harus tahu? Namanya luar biasa loh, ini benar-benar impresi. Ada tahu semua tadi. Dengerin ya, ini terbukti ya 20 orang pinter-pinter ya, tahu banget. Nih, ini pada nggak tahu di ruangan ini bagaimana tuh ceritanya tuh. Gua nggak tahu, mau. Gue cuma taunya Belanda doang. Oke. Ada itu gimana bacanya? Doja atau doya? Ya kita nggak tahu, tanya sama Doha mbaknya aja. kayaknya deh. Doha ya, Spanish gitu. Oke, lanjut. Ini siapa nih? Oh, Ana, Anton, dan Jasmine sekarang. Anton ada di posisi kedua. Pertanyaan Putri mana nih, Putri? Putri pertanyaan kebalap. 5. Where is Nufik Niso Indonesia office? Apakah di Jalan Rasuna Said, di Gatot Subroto, atau di Jalan Sudirman? Atau Jalan Anggrek? Itu gambarnya keren amat kantor Nufik Neso. Lu tuh ngasih gambar, Mbak, ya sesuai. Gimana sih kita lagi Nggak apa-apa, Mbak. Hari terakhir udah edankan. Itu gambarnya. Oke. Ada jadi teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman sudah pernah jalan-jalan juga ke kantor kita di Kedutaan Belanda, itu ada di Jalan HR Rasuna Said, Kavling S3. Jadi kalau teman-teman pernah ke Nufik Neso, pasti pernah tuh.
nyari di Itu yang 2 salah siapa ya? 4 orang ya, ntar ngadep saya ya. Ya, tolong nanti ngadep Molly ya. Perlu dievaluasi ya, Mol. Tolong. Oke. Ana, Anton, dan Vania sekarang di posisi berapa nih? Ketiga. Oke, pertanyaan ke-6. Who is the oldest Kardashian sister? Bener-bener, saya jujur nggak tahu teman-teman. Ini bener-bener kacau banget. Ya ampun. Apakah kamu bikin Chloe atau Courtney? Sungguh keterlaluan yang bikin kuis. Biasa. Tapi mending ya, ada 10 orang loh yang... Ini tidak mendidik kuis ini. Jadi teman-teman ambasador itu harus sadar yang namanya pop culture ya. Jadi kita nggak belajar aja, ya bergaul lah dikit-dikit ya. Oke. Ini yang bikin kuis sudah kehabisan soal. Oke, wah Aisyah sekarang memilih. Aisyah paling tahu kalau soal Kardashian. Jadi langsung naik. Aisyah, Amara, sama Ana. Ini mana teman-teman sobatnya? Sobat itu apa, Mbak? Namanya? Mana gue tahu? Gue cuma taunya Kim doang, Kim Kardashian. Oke, lanjut ya. Masih ada 3 soal lagi nih, teman-teman. Bisa nyusul Aisyah, Amara, dan Ana nih nanti. Oke, pertanyaan ke-7. Studi di Belanda Instagram followers is 35K. Benar atau salah? Tinggal benar atau salah nih. Silakan dicek dulu, mungkin masih ada 8 detik bisa buka Instagramnya kalau misalkan mau ngecek. Cepatnya ngecek. Oke, yang benar jawabannya. Udah deh, hilang kesempatan dapat 300.000 gini caranya, Mbak. Mbak, itu belum di-mute loh, nggak apa-apa lah ya, Mbak ya. Ya, gimana Nggak lagi apa-apa, ini kan udah udah bagian dari EduProm. Gak nyangka kuisnya tuh nggak ada hubungannya sama Belanda, jadi ngeselin. Harusnya aku ya, Mbak. Enggak, biar gak Ya, bosan. Udah 5 hari ya, guys. 5 hari ini. Jadi Belanda membosankan, tampol. Oke, next. Amara, Ana, dan Aisyah masih tetap ada di top 3, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan ke-8. Which of the following is a Dutch invention? Apakah submarine, atau fire hose, telescope, atau computer? Mana ya kira-kira? Wah, ini pertanyaan agak sulit nih. Ini pertanyaannya agak sulit, teman-teman yang jawab agak macet nih di sini. Nggak sesuai dengan yang tadi, yang dojaket tadi. Oke. Yang benar adalah komputer, teman-teman. Oke. Siapa nih kira-kira? Oh, nggak berubah ternyata. Masih Amara. Komputer dari Inggris ya. Tip. Ini open-ended, jadi teman-teman silakan diketik ya jawabannya. NASO stands for apa? Silakan diketik. Diketik tidak case sensitif, tapi harus benar Mbak jawabannya. Inti. Ejaannya. Kalau enggak, ayo Mbak Inti, cepat Mbak Inti. Ayo. Lama juga ya, Mol, 73 detik loh. Jempolku kegedean, jadi typo sama. Ingat teman-teman. Ayo, jangan alasan. Seriusan, begitu enter loh, kok salah semua hurufnya. Mungkin karena panjang ya, suku katanya juga ada 4. NASO stands for, nggak peduli ini huruf kecil atau huruf besar, tapi jangan sampai 1 huruf saja salah, karena itu akan pasti jadi salah. Oke? Tenang, masih ada 40 detik lagi. Jadi Ya, diperhatikan betul, Bapak. Kecepatan dan salah. Terlalu semangat. Bisa googling dulu, kemudian bisa di copy paste gitu ya, masuk ke Kahoot lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman agak mager gitu ya untuk ngetik, silakan bisa juga. Ayo, Ya dilarang Allah, curang. ini waktunya lama banget, cuman Masih ada 18 orang, jadi tadi ada berapa? Sekitar 24 ya. Ada 6 orang lagi yang belum. Tinggal 10 detik lagi, kira-kira apa ya yang Aku rasa 6 orang lagi masih googling kayaknya ya. 3, 2, 1. Jadi yang benar adalah Jadi teman-teman yang benar adalah Netherlands Education Support Office. Begitu. Gak tahu Kak, maaf. Di atas. Ini siapa yang bikin? Yang punya aku yang paling banyak typonya, coba lihat. Mbak yang mana, Mbak? Cari aja yang paling banyak typonya itu. Ini, so ini akibat jempol ini, Dek.
Ini lucu loh, Nederlands studeren organisasi. Kreatif. Gak tahu Kak, maaf Bagus. Gak apa-apa, dimaafin ya. Ntar Ada ngadep ke kepala sekolah ya. asik ngadep ke guru BK-nya Mas Molly. Oke. Mas Molly perlu ditata lagi. Iya, Oke. Lanjut ya teman-teman, sudah kita move on di pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir. Which of the following cheeses is not Dutch? Jadi kira-kira ini keju bukan berasal dari Belanda, kira-kira keju apa ya? Apakah Gouda, Edam, Maasdam, atau Maasdammer? Oke, wah banyak juga yang betul ya, Maasdammer. Saya jujur nggak tahu nih jawabannya apa. Molly? Yes, Maasdammer itu dari Swiss. Oh, dari Swiss. Oke, jadi untuk Gouda, Edam, dan Maasdam itu semuanya dari Belanda. Belanda, ya, dari sapi-sapi Belanda. Oh, sapi-sapi Belanda. Baik, terima kasih penjelasannya. Kita lihat siapa nih yang menang untuk bisa mendapatkan saldo OVO atau saldo GoPay dari kita. Yang pertama di peringkat ketiga adalah Amara, selamat. Yang kedua adalah Fania. Oh ya. Dan yang pertama adalah Ana, selamat untuk teman-teman ketiganya. Untuk Amara, Fania, dan Ana berhasil mendapatkan hadiah dari Nubik Nation Indonesia. Nanti kita akan hubungi Amara, Fania, dan Ana untuk proses selanjutnya untuk kirim-kirim saldo OVO atau GoPay-nya. Begitu ya. Ya, akan aku kirim karena kalau nomor handphone dan semua data ada di kepala sekolah. Oh iya, semua apa namanya ada di kepala sekolah. Jadi nanti kita akan berhubungan sama Mas Molly untuk pengiriman saldo OVO atau GoPay-nya. Oke, teman-teman. Foto dulu. Okay. Kita mau foto nih habis ini. Ya, kita foto dong. Oke, kita foto. Jadi teman-teman bentar. untuk dibuka videonya. Tolong dibuka. Jadi mulai dari ini kita akan mulai foto dari page pertama ya, karena di screen saya ada 2 page. Page pertama, jadi page pertama itu ada Maulana Taufik sama Emi Fumita sampai ke kanan, kemudian ada Meliani sampai Nadira, kemudian ada Sintiana sampai Aulia, Iren sampai Muhammad Ridwan, kemudian ada Bernadette di bawah sampai Alicia. Untuk Christian, Raihana tolong dibuka, sama Aulia juga. Aulia Kusuma, bisa dibuka videonya. Ini tinggal teman-teman, oke. Tinggal Raihana sama Aulia. Gimana, Mol? Mau dilanjut atau kita mau tunggu? Tunggu bentar lagi. Tunggu bentar lagi ya. Mungkin lagi sisir-sisir. Pakai jilbab dulu kayaknya ya. Oh, ya Allah, Gus. Kita harus menghargai loh, siapa tahu benar. Ya benar. Kamu memang ya. Oke. 1. Ada yang bawa anak kecil? Nggak apa-apa. Halo. 2. Mbak Reyana sama dedeknya. Halo. Iya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Sebentar. Ini berarti dari page pertama dulu ya. Kayaknya mungkin beda-beda kali ya tampilan. Jadi page pertama di layar aku tuh dari Molly ke Emi di sebelah kanan, kemudian ada Yeni sampai Nadira. Jadi Meliani, Christian, Randana, Dimas sama Nadira. Kemudian ada Sintiana, Jessica, Cheris, Raihana, Aulia. Kemudian ada Iren di bawahnya, ada Putri, Maria, Ratri, ada Ridwan. Kemudian di bawahnya ada Bernadette, Anita, Edwin, Adri Naufal, sama Alicia. Itu di page pertama. Mungkin kita di page pertama dulu ya. Page pertama versi aku, nggak apa-apa. Siapa yang mau ambil fotonya? Ada Yeni. Ayo aja. Aku pakai apa nih? 1, 2, siapapun itu siap. Pokoknya. Ini ya? Nggak apa-apa. Mbak Rehana coba agak diperbaiki kameranya ya. 1. Oke, 1, 2, 3. Siap-siap semua pokoknya cheese ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Kalian ada di bagian pertama atau kedua, kalian nggak akan bisa lihat kamera aku, komputer aku. Jadi sekali lagi semuanya tetap cheese. 1, 2,
3. Ya, Mbak Emi di 2 tempat. Oke. Kok bisa? Sudah di page 2 ya, ya nih? Sudah semua. Sudah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Pakai dulu ini platinanya. Oke, teman-teman bisa di post videonya silahkan. PCR. Sebelum kita tutup rangkaian acaranya, saya mau keluarin polling dulu buat teman-teman. Jadi silahkan teman-teman langsung diisi ya pollingnya di Zoom, begitu. Jadi ini ada pertanyaan singkat multiple choice kok. Jadi yang sudah kelihatan ya ininya atau belum? Ini saya sudah launch ininya. Oke. Ini ada 5 pertanyaan singkat saja. Yang pertama adalah bagaimana Anda mengetahui acara ini? Ini bisa lebih dari 1 jawabannya. Kira-kira dari sosial media, Universitas di Belanda, perwakilan universitas, PPI Belanda, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan apakah Anda puas terhadap acara ini? Ya atau tidak? Kalau sampai ada yang jawab tidak, nanti langsung menghadap guru BK ya. Jadi ke Mas Molly nanti langsung. Kemudian yang ketiga, bagaimana penilaian Anda terhadap format acara? Disajikan dengan baik, disajikan dengan cukup, atau disajikan dengan kurang baik. Kemudian, bagaimana penilaian Anda terhadap durasi acara ini? Cukup, terlalu panjang, atau terlalu sebentar. Mungkin bisa semalam suntuk kayak wayangan nanti ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana penilaian Anda terhadap informasi yang diberikan? Apakah cukup ataukah kurang detail? Kalau misalkan nanti kurang detail seperti yang saya bilang tadi, silakan teman-teman nanti hubungi Mas Molly untuk komunikasi lebih lanjut tentang studi di Belanda Ambassador. Ada 21 out of 28, jadi ada 6 teman-teman lagi yang belum voting, silahkan saya tunggu masih di 23 dari 28 ada 5 lagi. Ya kita doang. Enggak. Karena partisipannya ada 30 mau. Oh, aku termasuk nggak? Ya, bolehlah kalau misalkan mau itu. Dari Neso 5, berarti 25. Tapi ini 28 of 20, ya jadi 25. Ada 2 lagi kira-kira teman-teman yang belum submit. Silahkan di-submit. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi kita juga nanti ke depannya, begitu. Mas Molly, Mbak Inti, sambil nungguin yang lain jawab, aku intermezzo bentar dong, aku ada pertanyaan. Tadi sih, gara-gara pertanyaan tentang exchange, dari NESO tuh do we reach to the universities that has double degree program? Karena aku aware kalau misalnya kayak UI, ITB, UGM kan punya double degree program dan udah cukup lama kan. Dan aku aware juga, soalnya aku dulu double degree juga sih. Aku aware kayak banyak sih anak double degree tuh yang nggak tahu informasi tentang ini gitu. Itu sih kayak, do we reach out to them? Kalau misalnya enggak, mungkin bisa ini kali ya, kita find out juga cara untuk reach mereka kali ya. Jadi sebetulnya selain kita promosi studi di Belanda, kami juga promosi study in Indonesia. Jadi saat ini aku sedang bikin survei ke masing-masing universitas, kira-kira punya program kerjasama apa sama universitas di Belanda. Dan kami juga akan sebetulnya rekrut untuk study in Indonesia Ambassador. Jadi kita reach out juga ke mereka, tapi tujuannya emang beda. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa bantu, ada yang pernah ngalamin exchange yang double degree tapi mereka nggak ikut di Pridep, karena biasanya yang double degree pun pada ikutan Pridep sih biasanya, karena berangkatnya kan bareng-bareng di September. Boleh aja sih ditawarin kalau misalnya mau, dengan senang hati. Jadi kami nge-reach mereka international office, tapi untuk tujuan yang berbeda, bukan untuk study in Holland, tapi study in Indonesia, untuk orang Belanda yang mau sekolah ke Indonesia. Gitu. Ada ide apa? Punya ide apa? Tadi yang nanya siapa? Iren ya? Yang dari Groningen? Ratri ya? Iya Mbak. Iya soalnya ini sih pengalaman aku dan adik-adik kelasku. Kayak waktu zaman adikku double degree juga tuh nggak banyak yang aware sama Pridep sih. Biasanya yang tahu tuh yang emang domisilinya di Jakarta, kayak yang di UI gitu, mereka aware. Cuman kalau kayak yang anak-anak UGM tuh banyak yang
kelewat, banyak yang nggak tahu gitu sih soalnya. Gitu. Soalnya terus terang ini nggak pertama kali sih sebetulnya secara masif ya kita mengadakan pre-dep online. Sebelumnya kan kita selalu di Jakarta, jadi yang aware pasti orang-orang Jakarta dan sekitarnya gitu ya, yang di luar, yang dari Petra juga kan punya double degree gitu kan, yang UGM. Mereka biasanya emang nggak kepegang. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kalau kita memang hubungannya lebih dekat lagi dengan International Office untuk promosi studi in Indonesia, nanti begitu ada acara pre-dep kita bisa infokan mereka juga ya Mol ya. Makasih lo udah ngingetin. Selama ini memang kita kayaknya kurang. Jadi untuk pengumuman pre-dep ini, channel kita adalah Universitas di Belanda, jadi mereka ngasih tahu, terus agen pendidikan, sama sosial media Nufikneso. Jadi sama PPI juga. Tapi kita tidak menginkludkan International Office yang punya double degree sama Belanda. Itu memang kita miss untuk include mereka. Jadi mungkin ke depannya itu jadi masukan bagus. Jadi nanti kita akan infokan juga bahwa kita punya pre-dep, siapapun yang mau pergi silahkan. Tapi memang untuk tahun ini sih, kita kan kemarin survei juga ke International Office, katanya sih tahun ini mereka kebanyakan, hampir semua, tidak memberangkatkan untuk exchange ke luar negeri. Gitu, tapi nggak tahu sih ada yang di luar yang dapat survei itu kalau misalnya ada juga yang memberangkatkan, tapi tahun ini mereka nggak nerima dan nggak keluar. Tapi kedepannya itu bagus banget idenya. Dan kalau punya channel ke sana, kabarin aja. Dan kalau mereka memang tertarik untuk ikutan di tengah-tengah untuk program ambassador ini boleh juga loh. Ya, Ratri dulu double degree UGM sama. Iya, aku UGM, cuman kayak udah zaman jebot gitu sih, Mbak, kayak 6 tahun yang lalu. Wow, berapa setahun di sana, di Belanda? 1,5, aku di Groningskan soalnya. Oke. Ya, itu ide bagus sih ngingetin kita bahwa kita harus reach out ke International Office juga. Dicatat. Terima kasih, Ratri. Oke, Ratri, terima kasih. Ya, ini pollingnya sudah kita tutup dan sudah kita dapatkan hasilnya. Jadi terima kasih teman-teman. Ini juga sudah saya sharing juga di screen-nya teman-teman tentang polling singkat kita di sore hari ini. Dan sudah saya sharing session-nya, share screen-nya begitu. Nah, teman-teman, sebentar, sorry. Mana nih? Oke, ini dari pollingnya tadi, yang pertama, kemudian yang ketiga, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu. Nah, ini juga sekarang sudah jam 16.24 di jam laptop saya, berarti ini sudah mulai pertanda bahwa saya harus mengakhiri seluruh rangkaian dari studi di Belanda Virtual Departure Briefing 2020. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman dari Nufikneso bisa deh dibuka mikrofonnya kalau misalkan ini mau hura-hura, mau tepuk tangan, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya telah bergabung sampai akhir. Jadi ada Mas Widi di sini, silakan Mas. Thank you ya Kak. Keep in touch. Good luck. Selamat terbang teman-teman. Jadi terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mulai sudah ikut rangkaian acara ini mulai dari hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai sore ini. Terima kasih banyak saya atas nama seluruh kru yang bertugas. Terima kasih banyak dan semoga sukses untuk studi di Belandanya. Semoga bermanfaat ilmunya, kemudian juga kembali ke Indonesia bisa bermanfaat ilmunya bagi banyak orang. Itu terima kasih banyak. Saya Wahyu Setiobudi, mohon pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye. Mas Molly sudah bisa joget. Selesai. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Good luck. Terima kasih Wahyu. Terima kasih.